Shalom saudara yang dikasih Tuhan, salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, menurut saya setiap keputusan dalam hidup ini pasti ada konsekuensinya. Jikalau keputusan kita benar, maka konsekuensinya adalah mendatangkan kebaikan bagi kita. Sebaliknya jika keputusan kita salah dalam hidup ini saudara, maka konsekuensinya adalah sesuatu yang mendatangkan keburukan bagi kita saudara. Jadi untuk setiap keputusan ada konsekuensinya, dan untuk setiap konsekuensi ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara, ketika orang banyak mengikut Yesus, Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa setiap orang yang ikut Yesus ada konsekuensinya. Nah, untuk itu saudara kita baca satu teks firman Tuhan dari Markus pasal 8 ayat 34 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataan-perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat kudus." Saudara-saudara, saya kira bagian firman Tuhan ini sudah sangat familiar bagi kita ataupun sering kita dengar, saudara. Ya, seorang pengkhotbah terkenal yang bernama John MacArthur, dia berkata, bagian ini merupakan mutiara yang paling penting dari pengajaran Yesus, karena ini adalah panggilan yang bersifat personal dan berdampak kekal. Saudara, saya setuju dengan statement ini, saudara ya. Nah, saudara, ketika orang banyak itu mengikut Yesus, ia berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi, saudara, ini sebuah panggilan yang bersifat personal, ya, bagi setiap pribadi, setiap orang. Kemudian, saudara, responsnya adalah menjadi komitmen yang bersifat esensi dan yang sangat fundamental, yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus. Nah, saudara, dari bagian ini ada 3 komitmen yang Tuhan inginkan kepada kita, saudara ya, sebagai konsekuensi keputusan kita ikut Yesus. Yang pertama adalah menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri, saudara? Secara sederhana, maksudnya adalah mengabaikan kepentingan diri kita sendiri, lalu mengutamakan kepentingan Yesus dalam hidup kita. Kemudian yang kedua adalah dikatakan di sini, pikul salib. Artinya siap untuk menderita demi Yesus. Atau boleh dikatakan tidak malu untuk mengakui Yesus di tengah-tengah dunia ini, saudara. Dan yang ketiga adalah, kata Yesus, ikutlah aku. Maksudnya apa, saudara? Do what Yesus do. Ataupun lakukan apa yang Yesus lakukan. Atau juga bisa diartikan, hiduplah seperti Yesus hidup. Wow, saudara-saudara, saya kira ini sebuah komitmen yang tidak mudah, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi kita ketika kita membuat keputusan untuk ikut Yesus. Saya kira dan saya percaya, saudara, pada waktu kita komit sungguh-sungguh, memang ada harga yang harus dibayar. Tapi yakinlah, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita untuk berjuang seorang diri. Karena Tuhan inginkan kita untuk mentaati apa yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, Yesus ingin agar orang banyak itu dan murid-muridnya dan kita semua sungguh-sungguh serius ikut Yesus.
Karena apa, saudara? Karena konsekuensi ikut Yesus itu tidak hanya punya benefit yang bersifat sementara, tetapi saudara, ada benefit yang bersifat kekal, yaitu keselamatan jiwa setiap orang-orang yang ikut Yesus. Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita ingin bertanya hari ini, seberapa serius kita ikut Yesus? Sekian lama kita menjadi orang percaya, sekian lama kita menjadi orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Kira-kira seserius apa, saudara, kita ikut Yesus? Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan ingin engkau dan saya menjadi murid Kristus yang militan, percaya kepada Kristus? Artinya menjadi murid Yesus yang berkobar-kobar itu untuk Yesus, dan rela untuk melakukan apapun yang Tuhan Yesus inginkan demi ikut Yesus. Artinya saudara tidak sekedar jadi orang Kristen, tapi menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh serius demi Yesus. Saudara, seringkali di dalam kehidupan kita hari-hari di tengah-tengah dunia, sesuai dengan profesi kita, saudara, kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen agak-agak buram, saudara, ya. Agak-agak kabur, gak jelas status kita sebagai orang Kristen. Sehingga, saudara, kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita tidak menjadi berkat bagi dunia ini. Karena apa, saudara? Karena komitmen hidup kekristenan kita tidak serius, sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Nah, saudara, jika hari ini engkau bertekad untuk ikut Yesus, iring Yesus dengan serius, percayalah, saudara, apa yang kau tekati, apa yang menjadi komitmen saudara, saudara tidak akan pernah sia-sia. Pada akhirnya, engkau dan saya akan memperoleh suatu harta yang sangat-sangat berharga dalam hidup saudara. Harta yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Tetapi harta keselamatan jiwa yang bernilai kekal selama-lamanya. Saudara, maka engkau menjadi orang Kristen, orang percaya yang sungguh-sungguh militan, sungguh-sungguh serius ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kalau kami sebagai orang Kristen hanya status orang Kristen, kesaksian hidup kami tidak jelas, ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kiranya hari ini kami bertekad untuk membuat sebuah komitmen ya Tuhan, yaitu sungguh-sungguh iring Yesus, sungguh-sungguh mempercayai Yesus, sungguh-sungguh rela hidup hanya untuk Yesus, sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, kehidupan yang menjadi berkat bagi dunia, kehidupan yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.